Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakas syukur. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ini mau dikirim ke mana? Grup. Mau diviralkan. Baik, jamaah seluruh rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk hari yang ke-9 ini. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan Allah, diberikan kesehatan sampai akhir Ramadan insyaallah. Ingin membahas sedikit tentang Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Mungkin kita sering mendengar, ya. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Kunci swarga, la ilaha illallah. Itu hadis. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang tidak bisa masuk ke dalam surga kalau tidak melalui pintu gerbang la ilaha illallah. La ilaha illallah kunci surga. Seorang ulama tabi'in ditanya, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Wahab bin Munabbih menjawab, iya. Tapi kunci itu ada giginya, ada geriginya. Kunci kalau nggak pas giginya itu, geriginya, maka pintunya nggak bisa dibuka. Jadi walaupun sudah punya kunci, tapi kuncinya salah, maka dia tidak bisa buka pintunya. Artinya apa? Artinya la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan. La ilaha illallah itu kalimat man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah ketika akan meninggal dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi hadis-hadis yang seperti itu memang ada hadis yang bersifat umum, ada yang kalau dalam istilah bahasa Arabnya atau istilah fikihnya muqayyad, yang ada ininya, ada umum, itu umum, kemudian muqayyad itu ada syaratnya. Jadi hadis-hadis Rasulullah itu tidak bisa diambil satu, tidak bisa. Dalam satu tematik maka semuanya harus dikumpulkan. Nah, celakanya orang kadang-kadang itu mengambil hukum, belajar satu hadis, hukumnya putus di situ. Maka seperti itu tidak boleh. Jadi kalau mau, maka ya pelajari semuanya. Hadis-hadis yang berhubungan dengan la ilaha illallah itu juga harus dikumpulkan, kemudian baru bisa diambil satu kesimpulan tentang makna la ilaha illallah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan
as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia nanti mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Berarti dari hatinya, ikhlas dari hatinya. Dalam hadis lain dikatakan bahwa wa huwa ya'lamu, dia itu mengetahui, ya, mengetahui la ilaha illallah, bukan hanya sekedar mengucapkan, ya. Kalau sekedar mengucapkan mungkin bagi kita mudah, tapi bagi orang yang mengetahui konsekuensinya setelah itu sulit. Tapi bagi kita itu mudah. Tapi bagi orang yang tahu kalau saya mengucapkan itu nanti berarti saya harus begini. Maka bagi orang yang seperti itu tidak mudah mengucapkan. Bahkan dia tidak bisa, tidak mau. Ya, tidak mau mengucapkan itu. Seperti Abu Thalib tidak mau mengucapkan itu. Ya. Rasulullah ketika Abu Thalib akan meninggal, paman beliau yang luar biasa, pengorbanannya, jiwa, raga, kekuasaan, jabatan, itu semuanya dipergunakan untuk membela dakwahnya Nabi. Padahal orang kafir. Ya. Nabi hanya minta kepada Abu Thalib mengucapkan kalimat itu. Abu Thalib tidak bisa, tidak mau, karena konsekuensinya adalah meninggalkan agama nenek moyang, meninggalkan kebiasaan bapak-bapak kita yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau sudah seperti itu kira-kira berat enggak? Meninggalkan adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam, gimana kira-kira? Berat. Ya. Karena itu Abu Jahal tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal Abu Jahal orang raja. Abu Jahal itu ibaratnya raja di Quraisy. Orang yang luar biasa, orator, ahli pidato, ahli hikmah, pemimpin Quraisy, orang kaya, nasabnya orang hebat. Tapi ketika dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berubah statusnya. Abul Hakam itu kan bapak kebijaksanaan. Abul Hakam itu orang yang punya hikmah, orang yang kalau orang berselisih, kalau orang bertengkar, ya tukaran, maka penyelesaiannya adalah kepada Abul Hakam. Ya, dia yang menyelesaikan, dia memberikan solusi. Tapi ketika dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dari yang paling tinggi berubah menjadi yang paling rendah. Namanya diganti dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, bapak kebodohan. Ya, dari orang bijaksana menjadi orang yang paling bodoh. Ya. Abu Jahal, maka digelari oleh kaum muslimin itu Abu Jahal. Saking
hebatnya Abu Jahal itu sehingga Rasulullah berdoa supaya Islam itu dikuatkan oleh salah satu dari dua orang yang sangat berpengaruh di Quraisy, tokoh muda dan tokoh tua. Tokoh tua itu adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya. Rasulullah mengatakan, ya Allah, perkuat ya Islam ini dengan salah satu dua orang Umaroin, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala milih Umar bin Khattab. Artinya apa? Rasulullah itu saking menghargainya dua orang ini sehingga didoakan untuk masuk Islam. Terserahlah Amr bin Hisham, Abu Jahal atau Umar, dua-duanya kalau masuk Islam pasti insya Allah Islam akan kuat. Tapi ya akhirnya tidak mau masuk Islam, digelari dengan Abu Jahal, orang yang paling bodoh. Jadi orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu seperti ya Abu Jahal. Berarti kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya itu besar sekali, bukan hanya sekedar ucapan biasa ya. Karena itu di dalam Al-Quran diagungkan atau diabadikan bahwa annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, bahwa orang itu, mereka itu orang-orang Arab kafir Quraisy itu ketika diminta idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka yastakbirun, mulai keluar egonya ya, mulai keluar kesombongannya. Istakbirun, yastakbirun, al-kibru, kesombongan. Itu berarti bukan hanya sekedar mengucapkan, karena di balik ucapan itu dia itu harus menerima Rasulullah sebagai Nabi, Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga mulai bertanya, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatana li syairin majnun, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ya li syairin majnun, karena mengikuti penyair yang gila. Artinya Nabi dibilang penyair dan dikatakan orang gila. Syair, penyair, majnun, gila. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Kan banyak Tuhan ya, orang-orang kafir memang biasanya banyak Tuhan ya. Karena memang banyak masalah banyak, minyak goreng mahal, pertama naik, lagi banyak masalah ya. Demo sekarang, masa Tuhan cuman satu. Jadi mereka heran, Tuhan kok satu, masalah Tuhannya itu Tuhan satu, dia tidak selesai masalah. Tuhan banyak saja masalah tidak selesai, apalagi Tuhan cuma satu. Maka mereka heran. Aja'alal alihata ilahan wahidan, apakah Tuhan itu Tuhan yang banyak dijadikan Tuhan satu? Innahu la syai'un ujab, ini suatu perkara yang ajib ya, aneh. Padahal memang Tuhan itu harus satu. Tuhan itu banyak, ya Tuhan bertempur, Tuhan perang sama Tuhan ya. Yang satu mau menurunkan hujan, yang satu tidak mau, yang satu ya, tidak bisa.
takmir saja harus satu. Takmir itu hancur masjid. Ya, perang terus. Ya. Apalagi ya Tuhan. Maka Al-Quran itu banyak sekali membantah Tuhan itu memang harus satu. Kalau Tuhan itu banyak, ya tidak bisa selesai masalah. Dan Tuhan itu harus menciptakan. Ya. Tuhan itu harus yang menciptakan. Kalau Tuhan tidak bisa menciptakan, itu bukan Tuhan. Maka ditanya orang kafir Quraisy sekalipun itu ditanya, itu mereka mengakui Allah itu sebagai pencipta. Berarti yang menjadikan Allah itu Tuhan yang bukan menciptakan, itu kekafiran itu lebih parah dibanding kafirnya orang Quraisy. Ada yang menjadikan Tuhan sapi. Di India Tuhannya adalah sapi. Sapinya diekspor ke Amerika, di Amerika disembelih. Di Jepang Tuhannya matahari. Ya. Ada yang menuhankan bulan, bintang. Bahkan ada yang menuhankan Nabi. Orang Nasrani menyatakan, ya Nabi Isa itu Tuhan. Tidak jelas ada Tuhan, ada anak Tuhan. Ya. Makanya dolin, orang sesat. Ya. Kalau orang-orang Nasrani kan dolin, tidak punya ilmu, tidak jelas. 1, 3, 3, 1 di mana? Konsep ketuhanan itu ngaco. Maka kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat biasa, itu bukan kalimat hanya diucapkan, tapi itu ada konsekuensinya. Ya, ada hal-hal di balik itu semua yang harus ia dilakukan oleh manusia. Dan dakwah la ilaha illallah itu adalah dakwah para nabi semuanya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam tidak? Karena Nabi Adam belum ada kesyirikan. Zaman Nabi Adam semuanya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Munculnya kesyirikan pertama kali ketika di zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya itu adalah karena mereka terlalu mengagungkan orang-orang yang saleh. Ustaz-ustaz terlalu dimuliakan, akhirnya berubah menjadi Tuhan. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasran. Ini 5 ini. Mereka mengatakan la tazarunna alihatakum, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhanmu. Kan banyak Tuhan yang berarti. Wa la tazarunna waddan. Wad itu nama orang soleh. Suwa'an, yang kedua Yaghut wa Ya'uq wa Nasran. Ini 5 dalam surat Nuh. Itu Tuhannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka itu awalnya adalah orang saleh. Orang saleh ini meninggal, kemudian di atas kuburannya digambar. Ketika melihat wajahnya itu membangkitkan semangat untuk beribadah. Bukan maksudnya untuk disembah, tidak. Ya. Kemudian generasi itu hilang, datang generasi baru, maka dari gambar berubah menjadi patung. Belum disembah. Generasi ini hilang, ilmu juga hilang,
Makanya harus ngaji terus. Kalau nggak ngaji tidak tahu. Taklim itu harus terus menerus. Berarti ilmu hilang. Ketika ilmu hilang, maka setan datang mengatakan bahwa ini loh Tuhan, ini yang Tuhan. Maka akhirnya disembah, ya, disembah oleh pengikutnya, oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu maka mintanya langsung ke situ, ya, minta berkah, minta doa, minta keselamatan. Itulah awal kesyirikan di muka bumi. Itu dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam itu 80 tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Nah, umur kita ini berapa itu cuman? Nabi Nuh alaihissalam lamanya berdakwah itu siang malam, ya. Inni da'awtuhum lailan wa nahara. Saya berdakwah, kata Nabi Nuh, itu siang malam, ya, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, didatangi satu-satu, dihadiri ramai-ramai seperti ini, pengajian besar, ya. Semua cara sudah dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang ikut dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam cuma 80 orang. Ya, dalam kisahnya 80 orang. 950 tahun berdakwah, yang ikut cuma 80 orang. Ini jamaah kita ini berapa orang? Alhamdulillah baru belum sampai 100 tahun sudah banyak pengikut. Nabi Nuh alaihissalam cuma 80 orang. Itulah yang selamat di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika banjir besar. Dakwahnya sama, ya. Ani'budullaha wattaquhu wa'ti'uni. Ya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepada Allah dan ikutilah saya. Ya, ikuti ya Nabi Nuh alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dakwah Nabi itu dakwah tauhid. Nabi Ibrahim, ya, dakwahnya adalah dakwah tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa beliau sendiri mengatakan, ya, saya ini bukan Tuhan. Nabi Isa itu adalah seorang hamba Allah, abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Bahwa Isa adalah, keyakinan kita, Nabi Isa adalah abdullahi, hamba Allah dan rasulnya. Maka semua agama Nabi Islam, semua Nabi Muslim, Nabi Adam sampai Nabi kita, semuanya adalah agamanya cuma satu, Islam, dan mereka semuanya Muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Kana Ibrahim kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim adalah orang yang hanif, orang yang lurus dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi semua dakwah Nabi itu semuanya dakwahnya adalah menyembah Allah. Hanya syariatnya yang berbeda. Tauhid sama semua, la ilaha illallah. Itu tauhid sama semua. Syariat yang sebagian berbeda. Kalau dulu sebelum Nabi, ya, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Rasulullah, saya diberikan 5 kelebihan yang itu belum diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, di antaranya adalah wa uhillat li al-ghanaim, ghanimah, harta rampasan. Dulu harta rampasan itu tidak boleh dimakan. Selesai perang, dikumpulkan di suatu tempat,
Kalau diterima oleh Allah, maka datang api dari langit membakar itu habis. Sebelum harta ghanimah itu, harta rampasan itu terbakar, itu berarti masih ada yang disembunyikan atau diambil. Tapi untuk kita, untuk umat Rasulullah, itu harta rampasan boleh. Dulu haram, sekarang halal. Syariatnya Nabi Adam alaihissalam, anak menikah dengan anaknya, karena orang tidak ada. Ya, hari ini tidak boleh. Saudara menikahi saudaranya, tidak boleh. Saudara kandung menikahi saudara kandung, tidak boleh. Tapi takbirnya sama. Ya. Syariat yang berbeda. Dia Nabi mengatakan antaranya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan untukku bumi semuanya masjidan, tempat sujud, wa tahuran, dan bisa dipakai untuk taharah, untuk tayamum. Kita bisa sholat di mana saja, asalkan bukan di kandang onta atau di kandang atau di kamar mandi, ya, atau di kuburan, ya. Sholat tertentu, kecuali sholat mayit. Itu sholat dulu harus di tempat tertentu, ya. Sekarang kita bisa sholat di mana saja. Di gunung bisa sholat, di sawah bisa sholat, di tambak bisa sholat, ya. Di mana saja bisa sholat. Itu diantaranya kelebihan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang itu adalah termasuk ke dalam syariat, bukan termasuk ke dalam akidah atau tauhid. Karena akidahnya sama semua. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akidahnya sama. Itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali lagi kepada Abu Jahal tadi, Abu Jahal itu orang yang paling hebat bahasa Arabnya, ya. Orang Quraisy, sastranya luar biasa, tapi mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak mau. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah dia harus tunduk kepada Rasulullah SAW. Dia harus menjadi pengikut Nabi. Nah itu yang tidak mau, ya. Jadi orang yang seperti Abu Jahal itu tidak mau ikut Nabi, itu sebabnya cuma satu, ya, karena egonya kalah. Jadi bukan karena tidak tahu, tapi karena memang dia kalah, takut kedudukannya hilang. Padahal tidak seperti itu dalam Islam. Orang di zaman jahiliyah kalau dia masuk Islam, dia akan menjadi orang hebat. Iza faquhu, kalau dia mau mengerti, kalau dia mau belajar. Seperti Umar bin Khattab, orang jahiliyah, orang hebat di jahiliyah. Ketika dia masuk Islam, itu menjadi orang hebat juga, karena memang ya mau belajar, menjadi orang faqih, orang yang mengerti, mempunyai al-fiqhu, pemahaman yang dalam. Maka bagi Abu Jahal itu tidak mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ya. Sebabnya karena cuma ego pribadi. Ketika ditanya dulu, Abu Jahal mengatakan, dulu suku saya dengan sukunya Nabi
dengan sukunya Muhammad itu saling berlomba. Ya, keluarga besar saya dan keluarga besarnya Bani Hashim itu saling berlomba untuk ya kalau perang itu mereka sama-sama punya pasukan. Kalau ya Bani Hashim itu melayani orang di Ka'bah ketika haji, mereka juga memberikan pelayanan untuk haji. Lalu ya sama-sama antara dua keluarga besar ini. Kemudian di Bani Hashim itu muncul Nabi. Lah, keluarga saya siapa? Tidak ada Nabi di keluarga Abu Jahal. Maka saya tidak mau mengikuti keluarganya Hashim atau mengikuti Rasulullah SAW. Maka dikatakan yastakbirun, al-kibr, muncul sombongnya. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, mereka itu menyombongkan diri. La ilaha illallah, la ilaha, la artinya tidak, ilah Tuhan. Ilah itu apa? Ilah itu adalah sesuatu yang hati kita itu terpaut kepadanya atau condong kepadanya, atau hati kita itu mencintai sesuatu melebihi yang lain. Itu ilah. Karena itu ilah itu bisa banyak. Orang kalau mencintai istrinya luar biasa sehingga semua kata-kata istrinya salah benar diikuti, ya semua keinginan istrinya tidak peduli, yang penting istrinya senang diikuti semua, itu berarti Tuhannya adalah istrinya. Kalau dia mengikuti semua keinginan anaknya, apapun yang diminta anaknya diberikan, ya tidak tahu apakah itu nanti akan membawa mudarat atau tidak kepada anaknya. Pokoknya kalau anak yang minta semuanya dikabulkan, saking cintanya kepada ya belahan jiwa, jantung hati, belahan jiwa. Itu berarti anaknya sudah menjadi Tuhan, menjadi ilah. Sama dengan harta. Orang cari harta, tidak peduli halal haram, kerja siang malam, pagi sore, ya, tidak kenal lelah, lembur, tidak tahu kewajiban sholat, tidak tahu ngaji. Pokoknya hatinya sudah terpaut luar biasa dengan yang seperti itu, sehingga tidak peduli dengan aturan-aturan Allah. Berarti harta itu sudah menjadi ilah, sudah menjadi Tuhan dia. Sama saja semuanya, mobil, kendaraan, rumah, pangkat, kedudukan, jabatan. Ketika itu menjadikan kita buta dan hati sudah memang terpaut dengan itu, melebihi kepatuhan kepada Allah, berarti itulah Tuhannya, itulah ilahnya. Sama dengan yang tadi, orang menganggap matahari, karena matahari itu luar biasa manfaatnya. Coba kalau tidak ada matahari, gimana malam terus? Maka matahari menjadi Tuhan, ya. Sapi menjadi Tuhan, pohon menjadi Tuhan, gunung menjadi Tuhan. Karena itu ada persembahan ini, persembahan laut, persembahan gunung, persembahan apa lagi, macam-macam. Maka itu akan menjadi ilah. Maka la ilaha berarti tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang hati kita paling terkait, terpaut dengannya itu kecuali ya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Urwatil wuthqa tafsirannya adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi memang harus mengkufuri semua, faman yakfur bit-taghut
barang siapa yang kufur mengingkari tagut, tagut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi, ilah tadi, yang menjadi ilah, yang menjadi kaitan hati kita, yang menjadikan kita taat luar biasa kepada Dia, itu tagut. Ya, itu harus dikufuri semua. Faman yakfur bil tagut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka itulah orang yang berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini adalah afdalul zikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Berarti konsekuensinya kalimat la ilaha illallah itu dia harus mengkufuri semua taghut, semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu. Barulah nanti dia itu menjadi murni la ilaha illallah. Dalam surah Al-Maidah 72 Allah mengatakan innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapapun yang musyrik, ya, musyrik yang menyembah Allah bersama yang lainnya, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuknya surga. Orang musyrik tidak akan pernah masuk dalam surga, ya, karena musyrik adalah dosa besar yang paling besar. Ya, dosa yang paling besar itu syirik. Zina sama syirik mana yang besar? Syirik. Membunuh orang, bunuh orang 1000 orang dibanding syirik, mana yang besar? Syirik. Makan riba dibanding syirik, lebih besar syirik. Karena itu inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa kezaliman. Membunuh orang zalim, makan riba zalim, berzina zalim. Yang melakukan dosa semua maksiat adalah kezaliman, tapi kezaliman yang paling besar adalah syirik, musyrik. Karena itu dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang dikehendaki Allah. Itu namanya tahta masyiatillah. Tapi kalau musyrik tidak, orang musyrik masuk neraka. Tapi dosa selain itu tergantung kepada Allah. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau tidak, Allah cuci dulu, disterilkan dulu di neraka, ya, dibersihkan dulu dosa, maka baru nanti masuk surga. Ya. Orang kalau dia bertauhid, walaupun dia bermaksiat sebanyak apapun, kalau tauhidnya benar, maka dosanya itu tahta masyiatillah. Kalau dia tidak bertaubat, ya, kalau dia tidak bertaubat, maka dosanya adalah tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah mau mengampuni, ya Allah ampuni dengan karunia-Nya Allah. Tapi kalau tidak, maka Allah akan siksa orang. Tapi akhirnya dia akan masuk ke dalam surga, karena dalam hatinya ada tauhid, ada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan kalimat biasa, kalimat yang minimal itu harus mengkufuri, mengingkari
Taghut, ya, taghut itu semua sembahan-sembahan selain Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nanti syarat-syarat la ilaha illallah itu di antaranya al-ilmu al-munafi lil jahal. Harus berilmu. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus punya ilmu. Dan itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah diilmui. Bukan hanya diucapkan, diilmui kalimat la ilaha illallah itu baru wastaghfir li dzambik. Para ulama mengatakan ayat ini menyuruh orang untuk berilmu dulu baru beramal. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Baru istighfar. Istighfar adalah amal. Ya. Fa'lam, berilmu dulu, ketahui. Kemudian al-yaqin al-munafi lis-syak, harus yakin. Ya, yang menghilangkan segala keraguan. Al-qabul al-munafi lirad, harus terima, tunduk, qabul, menerima syariat ini semuanya. Al-inqiyad al-munafi litab, ya mengikuti. As-sidqu al-munafi lil-kadzib, membenarkan dan tidak mendustakan. Kemudian al-ikhlas al-munafi lis-syirk, ikhlas yang menghilangkan segala kesyirikan. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil-bughdi, dan mencintai. Dan semuanya ini ada dalil-dalil tersendiri. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang syarat la ilaha illallah. Seperti tadi, kunci kalau tidak punya gerigi itu belum tentu bisa buka pintunya. Maka perlu ada namanya syarat la ilaha illallah yang 7 tadi yang kita sebutkan, ya, minimal 7 itu syarat tadi kalimat la ilaha illallah. Baik, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Syirik itu kan tidak diampuni. Iya. Padahal syirik itu ada 2 kategori. Syirik besar dan syirik kecil. Iya. Untuk status syirik kecil itu status ampunannya gimana? Syirik itu bisa diampuni kalau bertobat. Ya. Sebenarnya dosa apapun bisa diampuni kalau dia bertobat. Syirik, dosa syirik, kalau orang bertobat ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang syirik itu dosa yang maksudnya adalah dosa selain syirik itu, walaupun orang itu tidak beristighfar, tidak bertaubat kepada Allah, maka itu namanya lima yasha tadi, lima yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Orang dia bertauhid, dia yakin, tapi dia bunuh banyak orang, dia berzina, dia mencuri, ya. Tapi dia bertauhid, ya. Itu maksiat namanya, maksiat, bukan kesyirikan. Mencuri bukan kesyirikan, ya. Itu maksiat. Maka maksiat itu, dosa maksiat tadi itu adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Maksudnya apa? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, ampuni. Kalau tidak, yaitu harus disiksa dulu. Ya. Maka banyak orang beriman masuk neraka. Maka nanti ada syafaat, macam-macam syafaat. Ya. Syafaat yang terakhir syafaat teman, sahabat. Insyaallah kita ini akan mencari nanti. Oh, mana kok tidak ada ya? Mana teman pengajian saya kok tidak ada? Tanya sama Allah, di mana teman? Ya Allah, teman saya itu sama pengajian Al-Qur'an kok tidak ketemu ini di surga?
di neraka. Diberikan izin oleh Allah untuk mengeluarkan saudaranya. Bukan keluarga, bukan anak, bukan istri, bukan orang lain. Ya, seperti saya lah, berantem. Tidak ada hubungan apa-apa. Tapi satu majelis, satu pengajian, pada ketemu, maka tanya sama Allah, neraka, maka Allah berikan izin. Pada saat itulah orang kafir mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid." Surah Al-Mu'minun ayat 100 kalau tidak salah. Jadi orang-orang kafir itu ketika mereka melihat orang beriman itu dikeluarkan dari neraka, mereka tanya, loh ini kan bukan saudaranya, bukan saudaranya yang menolong, bukan ibunya, bukan ayahnya, bukan keluarganya, tapi temannya. Ya. Maka pada saat itu orang-orang kafir mereka menyesal, kami tidak punya teman, karena orang kafir temannya ya kafir semua. Fama lana min syafi'in, kami tidak punya orang yang memberikan syafaat, wala sadiqin hamim. Sadiqin hamim saudara, sadiq teman, sahabat. Jadi ya nanti itu namanya tahta masyiatillah. Dosa selain syirik itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, ya masuk surga langsung sudah, karena dia punya tauhid. Tapi kalau Allah tidak mau, maka Allah siksa orang itu di neraka sampai waktu yang Allah Ta'ala alam, kemudian Allah keluarkan dan masukkan dia ke dalam surga. Itu artinya, jadi orang yang maksiat di dunia kemudian dia tidak taubat, koruptor, ya itu kan berat taubatnya koruptor itu. Dia harus mengembalikan harta yang diambil, itu kan berat. Itu namanya tahta masyiatillah nanti di hari kiamat. Ya. Kalau Allah kehendaki ampuni, ya sudah dia, ya beruntung dia tidak disiksa Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak bertaubat. Tapi dosa syirik itu memang harus dia berhenti bertaubat dari kesyirikan itu, baru Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia tetap dalam kemusyrikannya, maka Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Itu bedanya. Monggo, kamu yang lain. Silakan Pak. Percaya pada istilahnya kalau yang di lingkungan, kalau begini nanti kita masuk sini. Ya, syirku asghar itu biasanya riya. Kemudian percaya pada banyak sekarang ini, apa namanya, buat rumah. Iya, macam-macam hari ini. Ya, saya pada bintang Anda hari ini kata apa? Ya, itu termasuk semuanya bagian dari kesyirikan. Karena Allah tidak mau. Ana aghna syuraka, kata Allah. Allah itu paling tidak mau diduakan. Bukan hanya istri tidak mau diduakan, Allah paling tidak mau diduakan. Allah itu aghna syuraka. Siapa yang mempersekutukan Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka saya tinggalkan dia dan sekutunya. Maka ya berat ya dosa ini. Memang harus, maka nanti ada syarat-syaratnya. Al-ikhlas tadi, al-munafi asyirk, syarat-syarat la ilaha illallah. Makanya kita harus berusaha untuk mengikhlaskan penyembahan, jangan sampai jatuh ke dalam dosa kesyirikan dalam hidup kita. Baik,
mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa shafaitah, wa la daynan illa qadaitah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha